Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan, salam perubahan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang analisis biaya pendidikan berdasarkan aspek langsung, tidak langsung, sosial, pribadi, serta moneter dan non-moneter. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang memerlukan pembiayaan besar dan terencana. Dalam ekonomi pendidikan, pembiayaan tidak hanya dipahami sebagai penyediaan dana semata, tetapi juga mencakup seluruh sumber daya yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar. Analisis biaya pendidikan adalah proses sistematis dalam mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menilai seluruh bentuk pengeluaran, baik yang tampak secara finansial maupun non-finansial, yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pendidikan. Melalui analisis ini, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dapat memahami sejauh mana biaya yang dikeluarkan sebanding dengan hasil pendidikan yang diperoleh. Masalah biaya pendidikan seringkali menjadi faktor penghambat bagi pemerataan akses pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap jenis-jenis biaya pendidikan, baik dari sisi langsung maupun tidak langsung, sosial maupun pribadi, serta moneter dan non-moneter, sangat penting untuk memahami keseluruhan mekanisme pendanaan dan dampaknya terhadap keberlangsungan pendidikan. Definisi dan istilah analisis biaya pendidikan ini dapat kita bahas sebagai berikut, yaitu secara etimologis, istilah biaya pendidikan berasal dari kata cost of education yang mencakup seluruh pengeluaran yang digunakan untuk menghasilkan layanan pendidikan. Menurut Sakharopoulos dan Woodall, yaitu tahun 1985, menerangkan bahwa biaya pendidikan mencakup seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan untuk menghasilkan pendidikan, baik yang berupa uang, tenaga, maupun waktu. Sementara itu, biaya analisis pendidikan berarti kegiatan sistematis untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam sistem pendidikan. Analisis ini tidak hanya menyoroti berapa besar biaya yang dikeluarkan, tetapi juga bagaimana pengeluaran tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan kualitas hasil pendidikan. Dengan demikian, analisis biaya pendidikan bertujuan untuk yaitu mengidentifikasi jenis dan sumber biaya pendidikan. Kemudian mengukur besar biaya bagi individu dan masyarakat. Lalu menilai efisiensi serta pemerataan pembiayaan. Dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan kebijakan pendidikan. Biaya pendidikan langsung dan tidak langsung. Adapun biaya pendidikan langsung dan tidak langsung ini sering disebut dengan direct cost. Biaya langsung adalah semua pengeluaran yang secara nyata digunakan untuk kegiatan pendidikan dan dapat diukur secara langsung. Contoh, gaji guru dan tenaga kependidikan, biaya buku, alat tulis, dan seragam, uang sekolah atau SPP, pembelian fasilitas belajar seperti komputer dan laboratorium. Biaya ini
biasanya dicatat dalam anggaran pendidikan karena berhubungan langsung dengan proses pembelajaran. Lalu biaya tidak langsung atau yang disebut indirect cost. Biaya tidak langsung ini mencakup pengeluaran yang tidak secara langsung digunakan untuk kegiatan pembelajaran tetapi tetap berkaitan dengan pendidikan. Contohnya biaya transportasi sekolah, biaya makan, dan tempat tinggal bagi siswa. Kemudian kesempatan kerja yang hilang karena mengikuti pendidikan atau disebut dengan opportunity cost. Biaya tidak langsung seringkali lebih besar dari biaya langsung, terutama bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah yang harus meninggalkan pekerjaan untuk sekolah. Lalu yang kedua yaitu biaya pendidikan sosial dan pribadi. Biaya sosial atau social cost adalah biaya sosial yang mencerminkan seluruh pengeluaran masyarakat dan pemerintah untuk penyediaan layanan pendidikan bagi publik. Contohnya, anggaran pemerintah untuk membangun sekolah, membayar guru, dan penyediaan beasiswa. Dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Lalu program pendidikan gratis atau subsidi pendidikan tinggi. Biaya sosial mencerminkan tanggung jawab negara terhadap pemerataan akses pendidikan. Tujuannya bukan keuntungan ekonomi tetapi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan biaya pribadi. Biaya pribadi ini disebut juga dengan private cost. Adapun private cost itu atau disebut dengan biaya pribadi adalah pengeluaran yang ditanggung oleh individu atau keluarga untuk mendapatkan pendidikan. Contohnya, biaya pendaftaran, uang kuliah, transportasi, alat tulis, lalu biaya tambahan seperti kursus atau bimbingan belajar. Atau juga waktu dan tenaga yang digunakan untuk belajar. Itu adalah biaya pribadi atau disebut dengan private cost. Biaya pribadi mencerminkan investasi individu untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik di masa mendatang. Kemudian yang ketiga, ada biaya pendidikan moneter dan non-moneter. Kita bahas biaya moneter atau monetary cost. Apa itu monetary cost? Monetary cost atau biaya moneter adalah semua pengeluaran yang dapat diukur dengan uang. Contohnya, biaya pembangunan sekolah, biaya pembayaran gaji guru, pembelian buku dan sarana pembelajaran. Lalu biaya pendaftaran dan administrasi pendidikan. Biaya moneter bersifat konkret dan mudah diukur dalam laporan keuangan. Namun fokus berlebihan pada biaya moneter kadang membuat aspek non keuangan diabaikan. Adapun biaya non moneter atau non monetary cost, ini biaya non moneter adalah pengorbanan dalam bentuk waktu, dalam bentuk tenaga dan kesempatan yang tidak dapat diukur dengan uang tetapi bernilai besar. Contohnya waktu yang dihabiskan siswa untuk belajar, pengorbanan tenaga orang tua dalam pendampingan anak, hilangnya kesempatan bekerja selama masa studi. Biaya non-moneter seringkali diabaikan dalam analisis keuangan formal. Padahal secara sosial dan psikologis sangat penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Analisis biaya pendidikan ini sangat penting. Mengapa? Karena analisis biaya pendidikan ini diperlukan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan keadilan distribusi pembiayaan pendidikan. Dari sisi efisiensi, analisis biaya pendidikan
menentukan apakah dana yang dikeluarkan telah digunakan secara optimal untuk menghasilkan mutu pendidikan tinggi. Dari sisi efektivitas, analisis menilai apakah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan hasil belajar yang diperoleh oleh siswa. Kemudian dari sisi keadilan, analisis membantu memastikan bahwa pembiayaan pendidikan tidak hanya dinikmati oleh kalangan mampu, tetapi juga masyarakat yang kurang mampu. Tanpa analisis biaya yang menyeluruh, kebijakan pendidikan berisiko tidak tepat sasaran dan menimbulkan ketimpangan akses antar lapisan masyarakat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa analisis biaya pendidikan merupakan kajian penting dalam ekonomi pendidikan karena menyangkut pengelolaan sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan hasil yang pendidikan yang optimal atau maksimal. Biaya langsung dan tidak langsung menggambarkan sejauh mana pengeluaran digunakan secara langsung atau tidak terhadap proses belajar. Biaya sosial dan pribadi menunjukkan peran pemerintah dan individu dalam membiayai pendidikan. Adapun monetary dan non-monetary menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya memerlukan dana tetapi juga pengorbanan waktu, tenaga, dan kesempatan. Dengan memahami ketiga dimensi tersebut, pembuat kebijakan dapat merancang sistem pembiayaan pendidikan yang efisien, adil, dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh kesempatan belajar yang setara. Demikian video pembahasan dalam video ini. Saya pribadi merasa banyak kesalahan atau kekurangan dalam video ini, tetapi mari kita bersama-sama berdiskusi tentang video ini, saling melengkapi dalam apa yang dibahas dalam video ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.